Sementara itu, pengamat politik Muhammad Kodari menyebutkan bahwa putusan MK kebablasan. Bahkan Kodari meminta MK harus segera direformasi, harus ada revisi Undang-Undang MK. Soal partai tanpa kursi bisa mencalonkan. Kalau buat saya sih sebetulnya kebablasan ya, keblinger itu. Karena sebetulnya aturan mengenai partai boleh mencalonkan itu sudah diakomodasi oleh undang-undang yang ada. Undang-undang itu kan maksudnya MK. Enggak, di undang-undang tentang pilkada itu ada aturan bahwa mencalonkan itu bisa dengan dua cara. Pertama dengan kursi, yang kedua dengan suara. Kalau dengan kursi syaratnya 20%. Kalau suara 25%. Jadi ngapain lagi tuh MK bikin angka-angka baru itu? Menurut saya itu keblinger ya. Sebentar, saya dulu. Sebelum salah jauhnya begini. Enggak apa-apa, nanti ditanggapin. 25% suara itu tetapi hanya khusus yang punya kursi gitu lah. Iya, silakan nanti ditanggapin ya. Itu pertama. Yang kedua, MK ini juga aneh ya. Orang datang ke dia itu untuk minta fatwa. Masa dia kemudian, lah ini nggak usah difatwakan lagi, ini udah ceto welo-welo. Ini MK paling lucu menurut saya dalam sejarah Republik. Ya orang Anda itu ada karena orang tuh mau bertanya gitu. Orang itu ya punya pikiran tentang pasal itu bisa macam-macam. Makanya harus ditanyakan kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau Anda kemudian mengatakan ini sudah jelas ceto welo-welo, ngapain Anda ada di situ? Bubar aja Mahkamah Konstitusi. Ya. Ini juga kacau lagi. Kenapa? Ini pertimbangan atau amar? Ya kalau Anda nggak mau nggak ngasih fatwa atau nggak mau ngasih keputusan, nggak mau kasih amar, nggak usah berpanjang-panjang dengan pertimbangan-pertimbangan yang kemudian malah bikin bingung. 2, 3. Ini sebetulnya menegaskan, kejadian ini menegaskan kepada saya bahwa MK ini memang harus direformasi. Harus ada revisi Undang-Undang MK, karena MK ini sudah kebablasan. Dia menguji undang-undang, dia juga nulis undang-undang, kebablasan. Sudah banyak kasus di mana MK itu sok tahu, mohon maaf, sok tahu dia. Undang-undang itu bos, dibuat melalui proses yang panjang. Ada kajian, ada simulasi, apalagi kalau bicara undang-undang tentang pemilu. Makanya ketika Mahkamah Konstitusi itu menetapkan pemilu serentak itu, kaget-kaget sendiri dia. Loh, ternyata kalau pemilunya serentak, ini ternyata petugas yang tadinya dari pagi sampai siang atau sampai sore, kerjanya sampai besok pagi. Lalu kemudian ada yang tua-tua, lalu kemudian berpulang ke rahmatullah. Habis itu timbul hoaks lagi, bahwa yang berpulang ke rahmatullah itu karena manipulasi politik gitu loh. Jadi MK ini menurut saya nggak pernah hati-hati dengan keputusan-keputusannya. Ya, ini MK harus direformasi. Tugas MK itu kembalikan saja menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kalau dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, tolak. Tapi bagaimana rumusan barunya, teman-teman mahasiswa ya, itu harus dikembalikan kepada DPR.